Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita, channel pecinta bonsai. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini saya hadirkan salah satu programan dari bahan ya, dari nol sekali. Jadi ini bahannya udah kurang lebih setahunan, karena saya program di polybag seperti ini, jadi relatif lama ya teman-teman. Walaupun percabangannya sudah oke, tapi karena ini bahannya kecil sekali, lebih dibilang mame ya, tapi gimana menyebutnya ya teman-teman, ini bisa dibilang on the rock atau apa ya. Jadi ini gayanya gaya slanting, tapi akarnya itu menempel di batu ya teman-teman. Jadi konsepnya ini konsep pohon bonsai di tebing ya, atau pohon seperti di kehidupan alam yang biasa kita temukan. Jadi untuk perakaran sangat disayangkan ya teman-teman. Pembongkaran sebelumnya itu saya lakukan penggantian media karena medianya sudah padat, jadi sudah harus diganti media. Tapi setelah diprogram lagi, ternyata ada beberapa akar yang busuk ya teman-teman. Itu kenapa programannya jadi semakin melambat. Dan ini pun baru beberapa bulan yang lalu saya lakukan pemotongan, dan tunas-tunas yang tumbuh baru sekecil-kecil ini ya. Jadi karena sekarang musim hujan, saya putuskan untuk ganti medianya lagi ya teman-teman. Dan di media di kali ini saya akan gunakan full media pasir. Jadi untuk mengurangi kelembaban pada tanaman, saya akan gunakan full media pasir supaya nanti daya serap airnya itu tidak terlalu besar ya teman-teman. Jadi ada beberapa pohon juga yang di stand sekarang juga kondisinya hampir mirip dengan ini ya. Akarnya ada yang membusuk, ada bahkan sampai programan saya itu udah sampai mati ya teman-teman, karena memang benar-benar hujannya itu di daerah saya itu benar-benar ya luar biasa. Curah hujannya itu bisa di tempat lain belum hujan, di sini udah hujan. Jadi sangat lembab ya teman-teman. Dan kurangnya pencahayaan itu juga sangat mempengaruhi terjadinya pembusukan ke akar tanaman ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya sharing lagi ke teman-teman untuk penggunaan media yang poros lagi, supaya terhindar dari pembusukan yang terjadi ya teman-teman. Dan sekalian juga sharing ke teman-teman bahwa programan ini belum 100% rampung ya teman-teman, karena akarnya juga masih belum merekat ke batu. Jadi konsepnya itu masih belum masuk ke tahap 50% ya. Kita akan program lagi, dan untuk daerah bawahnya saya putuskan untuk ikat menggunakan tali seperti ini ya. Jadi ini mungkin akan lebih efektif, atau bisa juga menggunakan ban karet ya teman-teman. Itu akan lebih efektif untuk membuat akar itu nanti lebih condong membesar ya. Dan karena ini sistemnya on the rock, jadi atau slanting on stone, kita pangkas akarnya itu di bawah batu ya teman-teman, supaya nanti akar-akar yang besar ini tetap semakin membesar, semakin mencengkram ke batu. Itu otomatis nanti konsepnya akan lebih enak dipandang ya. Jadi kesan alaminya itu akan benar-benar terbentuk. Jadi untuk percabangan saya rasa sudah cukup ya teman-teman, karena batang utamanya kecil, jadi percabangannya juga jangan terlalu besar, supaya nanti tidak tidak natural ya. Dan karena ini juga bahannya saya suka, saya akan gunakan saya akan benar-benar rapatkan daunnya ya teman-teman. Artinya untuk percabangannya saya akan benar-benar rapatkan. Jadi ini untuk sementara kita kawat dulu agak sedikit lebih jauh, kita kasih dia pohonnya jarak supaya nanti bisa kita potong di bagian mana ya. Dan kalau untuk sancang itu gampang ya teman-teman, tumbuh tunas itu gampang.
walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan, itu bisa ditempel, walaupun akan prosesnya lebih panjang lagi ya, tapi nah itulah seninya bonsai. Walaupun kadang-kadang dibilang tidak enak prosesnya, tapi kalau tekun dan konsisten, hasilnya pasti luar biasa ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk gerakannya, kita akan mengikuti gerakan bawahnya, karena gerakan bawahnya itu sedikit meliuk, jadi tekuannya diusahakan untuk sedikit lebih ekstrim ya teman-teman, tapi tetap dalam konteks hati-hati, karena ini udah penyeleksian ranting ya teman-teman, supaya tidak terjadi patah atau dan lain sebagainya. Dan untuk bahan ini pun saya kawat cuman yang saya rasa bisa dikawat ya teman-teman, karena yang di bagian belakang itu untuk daerah backnya itu belum layak untuk dikawat ya, kita biarkan dulu, nanti semakin besar baru kita kawat lagi. Nah untuk atasnya saya juga belum berani expose sekali teman-teman, karena saya masih berharap ada ranting-ranting nanti ya, atau bukan ranting ya teman-teman, tapi akar-akar lain yang tumbuh karena daerahnya lembab, otomatis dia akan gampang tumbuh akar lagi, supaya nanti bisa menjalar turun mengikuti arus batu ya teman-teman. Jadi seperti itu, mungkin ini update-annya ya teman-teman, sedikit simple dan kita berbicara santai ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh berkomentar di mananya yang kurang tepat, atau teknik yang saya gunakan itu kurang efisien atau terkesan lambat, tapi jangan sungkan-sungkan untuk berkomentar ya teman-teman. Mari kita sama-sama belajar. Jadi inilah hasilnya. Untuk sentuhan terakhir, jangan lupa vitamin B1 itu wajib ya, karena ini bonsainya dibongkar habis, jadi stres sudah pasti ya teman-teman. Nah jadi inilah hasil akhirnya teman-teman. Kita akan update lagi nanti setelah pohon ini siap naik pot dan akarnya udah luar biasa mencekram ke batu ya teman-teman. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Salam satu hobi, salam sehat buat kita semua.